Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Kami dari kelompok 1934 pada video kali ini akan membahas mengenai masalah penting yang memengaruhi kesehatan masyarakat di Jatinangor, khususnya di Desa Sayang, Desa Cikeru, dan Desa Garmana. Pola makan yang tidak sehat saat ini menjadi salah satu masalah mendasar dalam menurunnya kualitas kesehatan di daerah ini. Meskipun banyak penduduk yang makan cukup, namun seringkali makanan yang mereka konsumsi tidak memberikan nutrisi yang mereka perlukan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti bahan baku dan cara pengolahan makanan yang kurang sehat. Di Jatinangor, dengan bertambah jumlah mahasiswa yang kini hampir mencapai 50% dari total penduduk dari tiga desa tersebut, kita dapat melihat pertumbuhan industri makanan yang menargetkan kalangan mahasiswa tersebut, dan juga tentunya ada penduduk lokal. Makanan cepat saji seperti ayam goreng tepung, sosis bakar, kebab, dan minuman bersoda saat ini menjadi sangat populer. Namun sayangnya banyak dari makanan ini tidak memperhatikan aspek gizi dan kebersihan mereka, sehingga beresiko mengganggu kesehatan baik dari masyarakat lokal tersebut dan juga mahasiswa yang konsumsi. Menurut Badan Pusat Statistik Jatinangor, di antara tahun 2021 hingga 2022, kasus diabetes meningkat, dan penelitian menunjukkan bahwa usia 15-34 tahun, yang dimana mayoritas adalah mahasiswa, merupakan konsumen utama dalam makanan cepat saji. Masalah ini diperkeruh dengan peningkatan kasus keracunan makanan dan juga penyakit lainnya seperti tifus dan diare. Tentu saja ada tantangan dalam mengatasi masalah ini, seperti kekurangan sumber daya dan modal untuk berinvestasi langsung. Namun ada juga peluang yang bisa dimanfaatkan, seperti kemampuan untuk menarik data secara akurat, lalu keterampilan dari kami sebagai penganalisis masalah dalam public speaking, dan juga penggunaan teknologi serta media sosial untuk melakukan penyuluhan bagaimana sanitasi yang tepat untuk membersihkan dan membuat lebih baik makanan yang ada di Jatinangor. Nah, saat ini ada beberapa masalah yang perlu kita bahas. Yang pertama, bagaimana kebiasaan pola makan tidak sehat di kalangan penduduk dan mahasiswa di desa-desa ini. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kebiasaan makan yang buruk di desa ini. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan antara kepadatan penduduk mahasiswa dan peningkatan prevalensi penyakit terkait pola makan yang tidak sehat ini. Nah, dalam video kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelajahi jawaban dari atas dan mencari solusi untuk meningkatkan bagaimana kesehatan di Jatinangor, terutama di tiga desa tersebut. Maka dari itu, teruslah untuk bersama kami menyimak video berikut. Baik pemirsa, saya Darvis Ahmad Dostriano melaporkan langsung dari ITB Kampus Jatinangor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang pada tahun 2023, jumlah penduduk dari Desa Sayang, Cikeruh, dan Hegarmana tercatat sebanyak 26.431 jiwa, di mana rasio antara laki-laki dan perempuan sebesar 101,69%. Yang menarik, ketiga desa ini juga merupakan rumah bagi dua kampus terbesar yang ada di Jatinangor, yaitu Universitas Pajajaran dan ITB Kampus Jatinangor, dengan sivitas akademika yang mencapai hampir 30.000 orang. Hampir lebih dari 50% penduduk dari ketiga desa tersebut adalah mahasiswa. Dengan tinggi jumlah mahasiswa di ketiga desa tersebut, kawasan ini dikenal juga sebagai kawasan yang padat mahasiswa. Hal ini berdampak juga pada industri makanan di sekitar yang semakin banyak mengarah kepada makanan cepat saji, tinggi kalori, dan rendah nutrisi yang disukai oleh para mahasiswa. Sayangnya, kebiasaan ini berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat. Banyak penjual yang lebih mengutamakan harga murah dan mengesampingkan kebersihan serta sanitasi. Contohnya, penggunaan kertas bekas, plastik yang tidak membentuk makanan, serta kurangnya fasilitas untuk cuci tangan. Tidak hanya mahasiswa, namun anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah juga menjadi target pasar untuk makanan yang tinggi gula serta natrium ini. Menjadikan kawasan ini endemik dengan makanan yang tidak higienis serta kurang sehat. Dengan mayoritas penduduk yang lebih mengutamakan harga dan rasa dibandingkan kesehatan, edukasi mengenai pola makan yang sehat menjadi sangat penting. Solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta dampak akan kesehatan masyarakat
perlu segera dilakukan. Oleh karena itu, saat ini kami telah mengundang salah satu narasumber dalam upaya penanganan pola makan di Jatinangor, yaitu Saudara Muhammad Rifki Buah Mona. Ya, jadi melihat kondisi dari kawasan Jatinangor, menurut kami yang paling memungkinkan merupakan solusi dari permasalahan pola makan kurang sehat ialah kegiatan penyuluhan. Karena mengetahui dasar masalah dari pola makan kurang sehat, tentu saja ketidakpengetahuan atau kurangnya wawasan dari masyarakat mengenai pola makan yang sehat. Jadi, rencana aksi yang akan kami lakukan ialah terdiri dari penyebaran poster di beberapa titik tempat penjualan makanan yang ramai di Jatinangor, lalu kegiatan audit bersama Badan POM, di mana kami akan membagikan celemek serta juga sarung tangan plastik untuk penjual-penjual. Dan terakhir kami akan melakukan kegiatan penyuluhan, di mana pada penyuluhan tersebut kami juga akan sekaligus menguji pengetahuan dari masyarakat mengenai pola makan yang sehat sebagai bentuk penilaian. Kami berharap bahwa penyuluhan tersebut bisa mengundang sekitar 100 peserta yang terdiri dari masyarakat Jatinangor, tentunya dari kalangan mahasiswa, pelajar, hingga juga penjual yang ada di kawasan Jatinangor. Tentunya kegiatan ini kami harapkan ada dukungan dan bantuan dari pemerintah, baik sebagai narasumber dan juga sebagai pengisi acara. Saat ini untuk pendanaan berada di angka 9.620.000 dan itu mencakup segala aspek kegiatan, mulai dari pengumpulan data lapangan, diskusi internal, pencetakan poster, kegiatan audit bersama BPOM, penyuluhan hingga evaluasi. Tentu saja evaluasi ini kami adakan untuk menilai seberapa besar dampak dan apa hasil dari seluruh kegiatan yang kami telah laksanakan. Dan tentunya kami berharap dukungan dari upaya dari setiap bagian masyarakat untuk menghadiri acara yang akan kami adakan, karena melihat permasalahan ini kami sangat menyadari bahwa adanya bentuk urgensi dalam menyelesaikan permasalahan pola makan kurang sehat di kawasan Jatinangor. Kembali lagi kepada saya, upaya yang akan dilakukan juga berkolaborasi dengan beberapa pihak-pihak dari pemerintahan, mulai dari Puskesmas Jatinangor, Dinas Kesehatan Sumedang, DPP OM Bandung, serta kepala desa dari Desa Sayang, Cikeruh, dan Hegarmana, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 19 hingga 30 September. Demikian laporan dari saya langsung dari ITB Kampus Jatinangor. Akhir kata, kebersihan bahan dan alat adalah awal dari kesehatan. Jaga apa yang masuk ke dalam tubuhmu, karena tubuhmu berhak mendapatkan yang terbaik. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam hidup sehat. Kembali ke studio.